Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan, nama aku Gibran Alaris Rusdikira. Di sini saya ingin berbicara tentang desain time series dan desain single subject. Berikut penjelasannya. Time series atau disebut dengan deret waktu adalah metode yang menggunakan aspek statistik dari pengamatan satu atau beberapa pengamatan terhadap variabel yang bersifat historis dan diambil secara beruntun. Maksudnya, deret waktu atau time series adalah cara khusus yang mempelajari pola gerakan untuk memperoleh serangkaian analisis data yang menurut waktu. Menurut waktu di sini yakni disebut dapat berupa harian, mingguan, serta tahunan. Metode dengan pola time series dapat dipergunakan penelitian dengan metode penelitian kuantitatif yang pengukuran dalam pencarian datanya bersifat sistematis dengan metode statistik yang menghasilkan temuan baru. Sekarang kita akan membahas kegunaan time series. Jadi, kegunaan time series adalah supaya dapat mengetahui pola perkembangan dari adanya suatu variabel atau peristiwa, seperti jumlahnya dari penggunaan KB, jumlah dari penderita suatu penyakit, dan sebagainya. Dari model tersebut dapat menghasilkan suatu ramalan yang terjadi di masa mendatang yang telah terjadi di masa lalu. Ramalan tersebut dapat membantu dalam proses pencernaan produk, keuangan, pemasaran, serta bidang lainnya yang turut serta dalam pembangunan tersebut. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui suatu pola tersebut dapat diketahui dengan menggunakan salah satu komponen, yaitu tren. Selain komponen tren, terdapat komponen-komponen lainnya di time series. Berikut komponen-komponennya. Yang pertama yakni tren. Melalui tren, data dapat terlihat terjadi naik dan turun pola pada komponen tren. Melalui data tersebut, jika rata-rata perubahannya terjadi secara meningkat, maka perubahan tren adalah tren positif. Dan sebaliknya, jika rata-rata perubahan data tersebut secara menurun, maka disebut sebagai tren negatif. Pada komponen ini, proses pengolahan data tersebut membutuhkan waktu 15-20 tahun. Yang kedua, siklus atau siklis. Komponen ini terjadi apabila data dipengaruhi gerakan perubahan ekonomi dengan jangka waktu yang panjang. Artinya, pola siklis atau siklus adalah pola deret waktu yang terjadi setelah perulangan pada periode tertentu. Ketiga, ada musiman. Musiman ialah gerakan perubahan data yang terjadi dalam waktu yang singkat, yang artinya musiman menunjukkan perubahan data dalam musim-musim tertentu yang pola terjadinya secara teratur, misalnya seperti harga saham atau inflasi. Keempat, ketidaktepatan atau horizontal. Lawan dari komponen musiman yang sudah pasti terjadi. Pada komponen ini, fluktuasi yang terjadi hanya dalam waktu yang singkat dengan pola yang tidak teratur atau tidak dapat diprediksi. Banyak faktor dari perubahan tidak beraturan ini, contoh seperti perang dan bencana alam. Sekarang kita memasuki metode time series. Pertama, ada metode tangan bebas atau disebut juga freehand. Metode ini adalah metode yang sangat simpel dan tidak melibatkan perhitungan khusus. Kedua, ada metode setengah rata-rata atau semi average. Penelitian ini menggunakan metode setengah rata-rata dilakukan dengan membagi data ke dalam dua bagian. Ketiga, ada metode kuadrat kecil. Metode ini sering digunakan untuk meratakan fluktuasi yang terjadi dalam dataset. Baik, kita memasuki single subject. Single subject adalah di mana desainnya lebih fokus ke data individu untuk sampel penelitian. Ini memiliki perbandingan yang di mana subjek penelitian sama tetapi dalam kondisi yang berbeda. Kondisi yang berbeda tersebut yakni kondisi baseline dan kondisi eksperimen. Baseline adalah kondisi di mana saat pengukuran subjek melakukan habit yang normal atau natural sebelum diberikan intervensi. Sedangkan kondisi eksperimen adalah di mana subjek tersebut sudah diberikan intervensi dan kebiasaan yang telah diukur dengan adanya pemberian intervensi tertentu. Biasanya penelitian menggunakan diagram garis untuk melihat bagian efek intervensi yang diberikan. Contohnya seperti ini. Single subject memiliki 4 jenis, yakni AB design, ABA design, multiple baseline design, dan alternating term design. Oke, pertama AB design. AB design adalah di mana kita mengamati suatu objek dari awal periode percobaan. Ini biasanya dalam grafik garis akan ditandai oleh huruf A, sedangkan untuk huruf B adalah untuk memberi tanda sebagai melakukan intervensi pada sisi percobaan. Untuk contohnya seperti ini, gambar ini. Kedua, ada ABA design. ABA design juga dikenal sebagai desain pembalikan. Desain ini melibatkan pemberhentian intervensi dan kembali ke baseline tanpa adanya intervensi. Adapun contohnya seperti ini. Yang ketiga, alternative term design, yakni di mana meneliti efek dari intervensi dan melihat intervensi mana yang lebih efektif untuk digunakan. Objek yang kita teliti hanya satu atau satu kelompok. Contoh grafiknya seperti ini. Yang keempat, ada design multiple baseline. Desain eksperimen dimulai dari 2 baseline atau lebih, tetapi
Tetapi di saat pemberian intervensi dilakukan pada saat yang berbeda. Desain ini memiliki keunggulan yakni meningkatkan validitas internal variabel independen sebagai sebuah intervensi. Contoh grafiknya seperti ini. Mungkin sekian untuk presentasi kali ini dari desain penelitian time series dan desain single subject. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.